Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 13 Januari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebanyak 70 orang tim SAR gabungan turun melakukan pencarian dua anak yang tenggelam di Sungai Dusun Puncak, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pencarian korban telah dilakukan sejak Selasa siang 11 Januari, namun sempat dihentikan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah karena kondisi yang sudah gelap. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nurul. Halo Mei, selamat siang. Selamat siang Nurul, silahkan dengan informasi Anda bagaimana kronologi hilangnya dua balita di Sungai Desa Pucak Maros ini. Baik Tribuners, kabar menghilangnya dua balita di Sungai Pucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini membawa kabar duka tersendiri bagi pihak keluarga. Bagaimana tidak, kedua korban ini masih berusia sangat muda sekali Tribuners. Untuk Sakir, korban pertama baru berusia 4 tahun, sementara Faiz baru berusia 5 tahun. Keduanya ini memang tidak berdekatan rumah Tribuners, namun karena masih satu keluarga seperti itu, sehingga keduanya ini memang masih sering bermain bersama. Nah, untuk kronologisnya sendiri ini bermula ketika Zakir dan neneknya datang ke kebun untuk mengambil sayuran. Namun sebelum memasuki area perkebunan, nenek Zakir ini meminta Zakir untuk ia hendak memasak sayurnya tersebut. Ia pun menyadari bahwa keduanya telah menghilang. Ia pun langsung mencari keduanya di rumah-rumah tetangga dan juga lokasi di mana kedua anak ini sering menghabiskan waktu bersama. Karena tidak menemukan hasil Tribuners, ia pun kemudian meminta warga untuk membantu melakukan pencarian di area sungai. Setibanya di pinggiran sungai Tribuners, ia pun kemudian menemukan sebuah tumpukan kerang, sendal, dan juga jejak kaki yang mengarah ke sungai tersebut. Ya, Nurul, kemudian dapat Anda jelaskan secara singkat bagaimana proses pencarian korban? Oke. Untuk proses pencarian Tribuners telah dilaksanakan sejak Selasa siang, namun sempat dihentikan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah karena kondisi yang sudah gelap dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pencariannya. Kemudian pada hari Rabu kemarin dilanjutkan pada pukul 7 dan batu, sedangkan untuk korban kedua ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat setempat yang membantu. Kondisinya sudah agak mengapung. Kondisi kedua korban saat ditemukan meninggal dunia? Untuk lebih tepatnya itu dari pihak dokter, tapi dari kasat mata kondisinya meninggal dunia. SD Negeri 4 Mamuju, Jalan Atik Soteja, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat masih belajar di tenda darurat. Mereka terpaksa harus belajar di tenda darurat lantaran gedung sekolah rusak akibat gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene. Diketahui gempa tersebut sudah hampir 1 tahun lalu, di mana terjadi pada 15 Januari 2021. Ada 2 tenda yang berdiri di halaman sekolah yang dibagi menjadi 4 ruang untuk menampung total 336 murid. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, rekan Mei. Ya Fahrun, silahkan dengan informasi Anda, apa tanggapan dari Dinas Pendidikan Mamuju terkait hal ini? Ya, rekan Mei, Tribuners, di mana pada gedung sekolah yang di Kabupaten Mamuju ini masih mau belajar di tenda darurat karena gedungnya itu rusak pasca gempa 2021 lalu, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju itu mencatat ada 24 gedung sekolah yang masih yang mengalami kerusakan berat pada saat gempa itu, dan saat ini belum diperbaiki, dan para siswanya pun masih belajar di tenda darurat seperti yang terpantau di SD 4 Mamuju Jalan Atik Soteja ini, di mana tenda darurat ini terdiri di halaman sekolah sebanyak 2 tenda dan terbagi jadi 4 ruangan.
dan Dinas Pendidikan Mamuju pun menilai bahwa memang ada kurang efektif proses belajar mengajar di tenda darurat tersebut. Bahkan pembelajaran yang masih PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas di bawah ruangan yang terbatas pula, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan itu masih sangat kurang efektif. Untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Pendidikan Mamuju mendorong untuk segera memperbaiki 24 bangunan sekolah yang masih rusak parah di Kabupaten Mamuju, dan perbaikannya itu akan berlangsung pada tahun ini dan diawali pada bulan Januari 2022. Seperti itu rekan Mei. Iya, kemudian Farun, dapat Anda jelaskan bagaimana respon dari pihak sekolah sendiri? Pihak sekolah sendiri mengaku bahwa memang proses belajar mengajar di bawah tenda darurat ini itu sangat kurang efektif, karena ketika sudah masuk jam-jam 10, maka siswa yang berada di bawah tenda itu akan merasa kepanasan dan kurang dalam memahami proses belajar mengajar. Karena di bawah tenda ini siswa kepanasan dan kurang efektif karena ruangannya pun sempit dan siswa sangat berdesak-desakan, sehingga pihak sekolah sangat berharap untuk segera diperbaiki sekolahnya ini. Seperti itu rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana respon dari orang tua siswa sendiri melihat anak-anak mereka belajar di tenda darurat, Fahrun? Ya, Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Orang tua siswa juga sangat prihatin terhadap kondisi seperti itu, di mana dia sangat menyayangkan terhadap Dinas Pendidikan dan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mamuju, karena sudah 1 tahun ini gedung tersebut belum juga direnovasi, bahkan ada 24 gedung yang belum direnovasi. Orang tua siswa pun sangat prihatin dengan kondisi itu dan berharap kepada pemerintah setempat agar segera memperbaiki gedung tersebut, karena anak-anaknya yang belajar di bawah tenda ini itu betul-betul tidak memahami mata pelajaran yang disampaikan guru, atau kurang memahami materi yang disampaikan karena belajar mengajar di bawah tenda ini sangat tidak efektif. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Farun Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan tunggal sepeda motor terjadi sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat di Jalan DPU Tanjung Arah Juwiring, tepatnya di perempatan Tanon, Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Korban berinisial KAR, 15 tahun, yang merupakan seorang pelajar. Diduga KAR mengemudikan motor dengan freestyle, lantas tak bisa mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh sendiri. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Ibnu Dwi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ibnu. Selamat siang rekan Mei. Selamat siang Ibnu, silakan dengan informasi Anda. Korban ini akan kemana saat kejadian kecelakaan tersebut? Nah, terima kasih rekan Mei dan Tribuners. Jadi kecelakaan tunggal sepeda motor terjadi pukul 6.45 di Jalan DPU arah Juwiring, tepatnya di perempatan Tanon, Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Korban berinisial KAR merupakan seorang pelajar yang diduga akan berangkat sekolah, karena saat kejadian korban menggunakan seragam sekolah. Gitu. KAR merupakan warga Dukuh Telogorandu, Desa Telogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Dari Kanit Kasat Lantas Polres Klaten, Ibda Wahyu Sofan menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena korban tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Kronologi kejadian bermula dari sepeda motor Yamaha Vision yang dikendarakan oleh korban berjalan dari arah Tanjung menuju arah Juwiring. Sesampainya di TKP, diduga pengemudi sepeda motor KAR tidak dapat mengendalikan kendaraannya begitu karena melakukan freestyle atau jumping saat melajukan kendaraannya. Karena tidak dapat mengendalikan kendaraan, akhirnya korban terjatuh begitu. Dan korban meninggal saat perjalanan menuju RS Belanggu dengan luka di bagian kepala. Gitu rekan Mei. Iya, kemudian Ibnu, apa yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan di kalangan pelajar ini? Ya, dari pihak kepolisian khususnya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar saat ini, pihak kepolisian
secara aktif, Polres Klaten secara aktif melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, terutama saat ini di Kabupaten Klaten telah melaksanakan pertemuan tatap muka secara terbatas. Selain itu, pemasangan banner di titik-titik rawan juga dinilai sebagai langkah paling efektif untuk memangkas atau menurunkan tingkat kecelakaan di kalangan pelajar. Begitu rekan. Baik, terima kasih Ibnu Dwi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pecatan PNS di Palembang terus menangis seraya meminta maaf saat aksinya yang menyamar menjadi pegawai kantor camat lalu menipu warga berhasil terungkap pada Selasa 11 Januari. Ia adalah Reno, warga Lorong Roda Jalan Merdeka, Kota Palembang. Reno sudah tidak bisa mengelak atas tindakan penipuan yang dilakukannya. Ia kemudian diamankan warga di kawasan Padang Selasa untuk kemudian diserahkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Sinta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sinta. Ya, Sinta, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan seperti apa modus pelaku saat melancarkan aksi penipuannya ini pada warga. Baik, dapat kami laporkan bahwa pelaku ini bernama Reno, di mana dia sendiri dapat tertangkap oleh warga setelah warga mengepungnya seperti itu. Jadi peristiwa itu terjadi di kawasan Padang Selasa Kota Palembang, di mana modus dari tersangka maksud kami pelaku sendiri adalah dengan berpura-pura menjadi pegawai dari kantor camat Ilir Barat 1 Palembang. Dengan menyamar dengan status tersebut, dia berpura-pura untuk bisa menawarkan jasa membuat KTP, KK, ataupun PKH dan lain sebagainya dengan cepat dan praktis, asalkan menyetorkan sejumlah uang di kisaran 50 sampai 250 ribu melalui dirinya. Seperti itu. Ya, kemudian Sinta, berdasarkan informasi yang didapatkan, status pekerjaan dari pelaku ini adalah pecatan PNS. Lalu, dapat Anda jelaskan kenapa ia bisa dipecat dari PNS? Baik, dari pengakuannya sendiri, dia dipecat karena 3 tahun berturut-turut tidak masuk bekerja. Di ranting pada tahun 2009, pelaku sendiri dipecat pada tahun 2021 kemarin. Saat ditanya lebih lanjut kenapa dia sampai tidak masuk selama 3 tahun berturut-turut itu, pelaku ini beralasan bahwa dia itu tidak nyaman dengan pekerjaan di kantor. Jadi memang dia itu lebih nyaman untuk bekerja di lapangan. Dari pengakuan pelaku juga, dia sudah melapor ke atasannya untuk dipindahkan ke lapangan. Hanya saja tidak digubris maksud kami oleh atasannya, sehingga dia mau mengambil jalan nekat dengan tidak masuk selama 3 tahun berturut-turut. Seperti itu. Iya, kemudian Sinta, seperti apa proses hukum terhadap pelaku ini? Baik, kemarin kami sudah mengupdate lagi bagaimana status dari pelaku ini, dan berdasarkan keterangan polisi bahwa pelaku ini tidak ditahan, namun hanya dikenakan wajib lapor dan juga diminta menandatangani surat perjanjian, di mana ketika ada orang yang melapor, dia diwajibkan untuk datang ke kantor polisi guna memberikan kesaksian. Seperti itu nih. Baik, terima kasih Sinta atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang dan Camat Ilir Barat 1. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang kopi sekalian. Kau nak mak terbang apa nak kau minta maaf? Tak apa, anak kecil-kecil. Sudah, makanya kau tegas ke masyarakat, aku tidak lagi mengulangi perbuatan ini. Daripada kau terbang, pilih mana? Mak kau terbang. Ya, Pak. Nah, sudah. Oke. Ya. Aku minta maaf Pak, saya Perkenalkan diri. perkenalkan Pak, nama aku Reno Pak. Siapa nama? Reno Pak, Reno. Reno. Pak. Ya, aku minta maaf Pak sebesar-besarnya Pak, ini memang aku salah. Iya Pak. Minta maaf sama siapa? Minta maaf pada warga yang pernah aku tipu Pak. Nah, sebesar saya Pak. Modus kau nipu warga itu mak mana selama ini? Ya, membantu mereka membuatkan kakak Pak. Adik kakak apa lagi? Ya, BPJS gratis Pak. BPJS BPJS gratis Pak, ya Pak. Terus apa lagi? Sudah Pak. Itu Sudah berapa lama Pak? Ya Pak. Kakak KTP ya? Kalau PKI tertutup bisa Pak, insya Allah kita buka Pak. Sudah berapa lama Pak seperti ini? 2 bulan lebih Pak. 2 bulan. Bapak pecatan ASN? Iya Pak. Kenapa dipecat Pak? Ya itu ada implementasinya tentang masing-masing Pak, 3 tahun sekali. Bapak tertipu berapa Pak? Tertipu berapa Bapak? 150.000. Oh, Yang mana dia Bapak. ngomongnya Pak? Bikin PKH 100, Ya. kanyu 50, fotokopi sudah saya kasihkan,
Katanya janji hari Senin. Saya tunggu hari Senin nggak ada. Saya cek di kecamatan nggak ada. Yang mengaku nama Airul. Masih ada dikasih nomor HP. Ngakunya Airul dia nama, Iya. bukan Reno bukan. Bukan. Kenal di Airul mana, pegawai Pak? camat. Setelah saya cek, memang ada nama Airul, tapi bukan beliau ini. Kenalnya di mana, Pak? Arahan dari warga melalui Pak RT dan diserahkan kepada Babin Kamtipmas kami, lalu dibawa ke Polsek. Jadi kami akan pelajari lagi apabila ada unsur-unsur pidananya, baik dari pencemaran nama baik ASN itu sendiri maupun dari korban-korban yang sudah dirugikan dengan perbuatan pelaku ini. Kalau memang nanti ada unsur pidananya akan kami proses. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Oknum polisi Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ricardo Sihaan, yang diadili perkara dugaan pencurian uang hasil penggeledahan kasus narkotika dan pil ekstasi, membeberkan fakta baru dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa 11 Januari malam. Ricardo yang mengikuti persidangan secara daring membeberkan bahwa sejumlah atasannya ternyata juga turut menerima uang penggeledahan kasus narkotika sebesar 300 juta rupiah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Gita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gita. Halo, Mei di studio. Ya, Gita, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa saja yang diungkap terdakwa di persidangan. Baik, Mei. Sidang dugaan kepemilikan narkotika dan pencurian uang dari hasil penggeledahan narkotika dengan terdakwa Ricardo Sihaan sempat berlangsung panas di Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, Ricardo Sihaan mengungkapkan sejumlah fakta-fakta di persidangan di mana dikatakannya sejumlah pejabat di Satres Narkoba Polrestabes Medan turut menerima uang sebesar 300 juta dari tangkap lepas istri terduga bandar sabu, yang mana disebutkan Ricardo bahwa Kasat Kompol Oloan Sihaan ada menerima uang sebesar 150 juta, Kanit AKP Paulus Yamamora 40 juta, serta sejumlah penyidik pembantu yang ada di Satres Narkoba Polrestabes Medan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ricardo karena ia mengikuti sidang kode etik di Propam Polda Sumatera Utara, yang mana pernyataan tersebut, kata Ricardo, ia dapat dari Kompol Oloan Sihaan dalam sidang kode etik tersebut. Selain itu, Ricardo juga membeberkan bahwa sisa uang sebesar 75 juta rupiah itu juga diberikan kepada
salah seorang Babinsa Koramil Medan Tembung sebagai hadiah karena telah mengungkapkan kasus pengedaran ganja yang ada di Kota Medan, dan pemberian uang 75 juta tersebut, kata Ricardo, diketahui ataupun atas perintah dari Kapolrestabes Medan. Demikian. Ya, kemudian Gita, dapat Anda jelaskan siapa saja oknum polisi yang terlibat dalam perkara ini? Baik, dalam perkara ini untuk tindak pidana dugaan kepemilikan narkotika ada 3 terdakwa, yaitu oknum polisi Matridi Naibaho, Toto Hartono, dan Ricardo Sihaan. Di mana dalam sidang sebelumnya terungkap di persidangan bahwa ketiga terdakwa ini diketahui memiliki narkotika jenis sabu, ekstasi, dan ganja. Sementara terkait perkara dugaan pencurian uang sebesar 650 juta dari terduga bandar narkotika, ada terdakwa Matredi, Toto, Dudi Etni, Marjuki, dan Ricardo Sihaan. Demikian, Mei. Ya, Gita, menurut informasi yang Anda peroleh, apa agenda sidang berikutnya? Kalau untuk Dudi Etni dan terdakwa Marjuki Ritonga sendiri sebelumnya telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan pidana masing-masing 3 tahun penjara. Dan dalam waktu dekat kemungkinan minggu pekan depan akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan. Sementara itu untuk terdakwa lainnya, yakni 3 orang lainnya diperkirakan juga akan mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Gita dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Musisi Ardhito Pramono diamankan polisi di rumahnya di Jakarta Timur pada Rabu 12 Januari dini hari. Ia kemudian menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Sepanjang jalan menuju ruang pemeriksaan, Ardhito tampak hanya tertunduk lesu. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Satrio Sarwo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Satrio. Halo. Ya, Satrio, silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana penanggapan Ardhito Pramono ini. Ya, baik. Jadi artis atau aktor film layar lebar sekaligus juga dengan musisi Ardhito Pramono ini ditangkap di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Ya, kemudian Satrio, barang bukti apa saja yang diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, menurut dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo, bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa ganja. Tetapi memang untuk berat dari ganja itu sendiri belum pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal itu. Ya, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, bagaimana kemudian hasil urin dari Ardhito Pramono sendiri? Ya, baik, jadi sekitar pukul 4 sore kemarin, Ardhito Pramono datang ke Polres Jakarta Barat, dan juga di sana Ardhito melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan urin. Dan ketika hasilnya menurut Kapolres Metro Jakarta Barat bahwa hasil tes urin dari Ardhito memang betul bahwa Ardhito positif ganja, seperti itu. Baik, terima kasih Satrio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat. Berikut tayangan yang untuk Anda. Ya, memang benar. Kita melakukan penangkapan, kita mengamankan salah satu public figure inisial AP yang bersangkutan adalah seorang musisi atau bintang film. Tadi malam kita amankan di rumahnya di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang merupakan pengembangan dari wilayah Jakarta Barat, dan padanya memang kita temukan barang bukti berupa ganja. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi rekan-rekan, saya cuma sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dirilis lengkap oleh Bapak Kabid Humas.
Ratusan rumah di 3 desa Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat rusak akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras pada Selasa 11 Januari sore. Rumah warga yang diterjang angin kencang tersebut kebanyakan mengalami kerusakan pada bagian atap, genting, dan bagian dinding pun ambruk. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD KBB, Dudi Prabowo mengatakan kerusakan rumah itu terjadi di Desa Kertamukti, Desa Citatah Kampung Ciparang RW 2, dan Desa Cipatat Kampung Sukamanah RW 13. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Hilman Kamaludin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hilman. Ya, halo, selamat siang, Mei. Selamat siang Hilman, silahkan dengan informasi Anda, bagaimana awalnya angin kencang itu bisa menerjang ratusan rumah di Bandung Barat? Ya, awalnya saat siang itu terjadi hujan deras disertai angin kencang. Kemudian angin kencang itu tidak diduga oleh warga karena biasanya tidak sampai menyapu beberapa atap rumah warga gitu. Namun pada siang kemarin itu ratusan rumah itu langsung disapu oleh angin kencang hingga mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding yang jebol juga ada. Kemudian genting-genting yang berterbangan. Nah, dari ratusan rumah itu kebanyakan rusak ringan, tetapi ada 23 rumah juga yang mengalami rusak berat. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian total ada berapa rumah yang terdampak dan bagaimana sekarang kondisinya? Oke, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bandung Barat, bahwa total rumah yang terdampak angin puting beliung itu ada 219 rumah, dengan rincian 23 rumah diantaranya mengalami rusak berat, namun sisanya hanya mengalami luka ringan saja, kerusakan ringan saja, dan saat ini sedang dilakukan perbaikan dibantu oleh pemerintah desa setempat. Kemudian ada juga beberapa rumah yang mengalami rusaknya bagian dindingnya saja gitu, tapi dinding itu jebol karena sedang diperbaiki gitu. Kemudian warga juga ada yang mengungsi dengan total 5 kakak yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Seperti itu, Mei. Kemudian bagaimana langkah pemerintah setempat setelah kejadian ini? Oke, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa di Cikalong Wetan itu mereka menetapkan status siaga bencana dan mengungsikan beberapa warga yang terdampak, terutama bagi rumahnya yang mengalami rusak berat. Kemudian untuk logistik juga pemerintah setempat memberikan bantuan berupa tenda seperti itu. Kemudian kebutuhan mendesak seperti makanan, makanan dan sebagainya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Hilman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah fakta dan kronologis kasus tindak pidana penipuan dengan modus menggandakan uang terungkap saat press release di Mapolres Bitung pada Rabu 12 Januari 2022. AKBP Alam Kusuma Irawan Kapolres Bitung didampingi Ibtu Gian Wiatma dan AKP Hermaneska Tiandago menerangkan bahwa korban Ivan Amahorsean, warga Kelurahan Air Tembaga 2, memberikan uang 52 juta rupiah ke tersangka untuk digandakan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Christian. Ya, selamat siang rekan Mei, Tribun News dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang, Christian. Silahkan dengan informasi Anda bagaimana perkembangan kasus penipuan dengan modus menggandakan uang di Kota Bitung ini. Baik, jadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 kemarin, AKBP Alam Kusuma Irawan selaku Kapolres Bitung bersama dengan jajaran Kapolsek dan jajaran yang ada di Polres Bitung dan jajaran Kepala Satuan atau Kasat melaksanakan press release kasus penipuan dengan modus menggandakan uang, di mana dalam kasus ini polisi telah menetapkan HRW alias Heri 49 tahun, warga satu di antara kelurahan yang ada di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai tersangka, dan korban sendiri itu adalah seorang warga Kelurahan Air Tembaga 2, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Dalam press release yang dilangsungkan kemarin, Kapolres membeberkan beberapa fakta-fakta dan kronologis ke kasus, seperti adanya uang yang diiming-imingi oleh tersangka kepada korban, yaitu bisa menggandakan uang sampai dengan 8 miliar rupiah. Rekan Mei.
Ya, kemudian Christian, bagaimana penjelasan Kapolres Bitung terkait kasus tersebut? Jadi menurut Kapolres saat ini pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap tersangka yang saat ini ditahan di Polsek Air Tembaga karena ini kasus merupakan laporan dari masuk di Polsek Air Tembaga. Kemudian oleh Kapolres menginstruksikan jajarannya untuk mengembangkan lebih lanjut kasus ini untuk mengetahui asal-muasal siapa oknum yang mempertemukan atau memperkenalkan antara korban dan tersangka. Karena dari oknum orang inilah menyampaikan ke korban bahwa tersangka ini diketahui bisa menggandakan uang, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana keterangan dari tersangka kasus penipuan dan penggandaan uang ini? Menurut Heri, tersangka kasus tindak pidana penipuan dengan modus menggandakan uang, aksi ini dilakukan hanya atau baru sekali. Dan dari keterangan yang dihimpun, Heri mengaku dia melakukan ini karena motif ekonomi. Di mana sebelumnya Heri ini merupakan seorang pedagang barito atau bawang rica tomat yang ada di Pasar Jengki. Dan melakukan kegiatan atau tindak pidana penipuan ini dengan motif atau modus membeli minyak yang disebut-sebut atau yang diyakini oleh Heri, yang diyakini oleh Heri kepada tersangka bisa menjadi media untuk meraup atau menarik uang. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, minyak tersebut hanyalah sebuah minyak wangi dan minyak wangi untuk kendaraan. Kemudian juga dalam aksinya Heri didukung dengan beberapa sarana pendukung lainnya seperti janggut palsu beserta dengan gigi palsu, kemudian kepingan kuningan dan keris serta tongkat komando yang dijadikan sebagai dasar kuat atau bisa meyakini orang untuk mempercayai aksinya. Rekan Mei. Baik, terima kasih Christian Woyongkere atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai ya, rekan wartawan, kemudian juga seluruh perwira dan anggota Polres Bitung. Jadi hari ini kita akan bertulis terkait kasus penipuan yang terjadi di Polsek Air Tembaga. Untuk waktu penangkapan yaitu hari Sabtu sekitar tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA ya, yang dilakukan oleh tim gabungan Res Bitung dan juga Resmob Polres Bitung dan Tarsius Polres Bitung dan juga Polsek Air Tembaga. Untuk lokasi penangkapannya diamankan di Manado ya, lokasinya. Untuk identitas tersangka sendiri namanya Heri R. Watabune ya. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan, pasal 378, ancaman hukumannya 4 tahun. Kemacetan parah terjadi di kawasan Jakarta Timur, tepatnya dari arah Jalan Raya Bogor, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menuju TB Simatupang arah Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 13 Januari. Belum diketahui penyebab kemacetan karena para pengendara terjebak dalam pusaran kemacetan. Bahkan seorang pengendara motor sempat berhenti di pom bensin, namun kemacetan tidak kunjung membaik. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Munir. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda sejak kapan kemacetan itu terjadi? Baik, hari ini Kamis 13 Januari 2021 terjadi kemacetan cukup parah dari arah Jalan Raya Bogor mengarah ke Pasar Rebo, kemudian dari TBC Simatupang mengarah ke Cilandak. Kemacetan cukup parah terjadi sejak pagi tadi pukul 6.30 WIB. Para pengendara ribuan kendaraan sudah terjebak dalam kemacetan yang berada di jalan tersebut. Begitu rekan Mei.
Iya, kemudian apa yang dilakukan para pengendara ketika terjebak macet? Baik, para pengendara yang terjebak kemacetan di sana memilih untuk meminggirkan kendaraannya dan berduduk sambil menghisap sebatang rokoknya. Kemudian ada juga yang mengabadikan kemacetan ini di sepanjang jalan TBS Simatupang pada pagi tadi. Para pengendara juga ada yang mampir ke warung kopi untuk sekedar menunggu sampai kondisi jalanan membaik. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian apakah sudah diketahui apa penyebab kemacetan di sana? Baik, untuk penyebab kemacetan di sana karena adanya pengerjaan galian jalanan atau tadi saya sempat melihat seng atau penutup jalan yang sedang digali itu dari PLN sehingga para pengendara yang setelah melintas di depan galian itu merasa kesal dan menendang-nendang seng-seng yang ada di jalan tersebut. Para pengendara meluapkan kekesalannya karena sudah hampir 2 jam terjebak kemacetan di sana karena adanya proses galian tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Miftahul Munir atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pengendara sepeda motor. Berikut tayangan yang untuk Anda. Dari Cibubur. Tapi ini dari jam 6:30 nyampe sini. Baru sampai sini nih. Itu mau kemana Pak tujuannya? Hah? Mau kemana tujuannya? Mau Menteng. Menteng. Memang biasa lewat sini? Hah? Biasa lewat sini? Iya, biasanya nggak begini. Oh, itu gara-gara apa sih Pak? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Biasanya nggak begini. Nih. Biasanya nggak macet Pak ya? Enggak, biasa. Tapi hari ini kok begini, tahu ada apa ini. Sempat kesel nggak Pak? Sempat kesel nggak sih? Ya, di sini apa yang keselin ya, terpaksa berhenti di pom bensin ada 1 jam sempat, tadi. Oh, berhenti di pom bensin 1 jam? Iya. Istirahat dulu gitu? Oh. Terus ini, kalau jalan nggak percuma, nggak bisa jalan. Ini bakal cari jalan lain apa tetap? Ya, biasa lewat sini, jalan lain saya rasa sama. Sama ya? Seorang lelaki paruh baya yang ditemukan meninggal dunia setelah hanyut dan tersangkut di akar kayu di Sungai Kalatripe, Kabupaten Gayo Luas pada Selasa 11 Januari merupakan petani Serewangi bernama Sulaiman yang merupakan warga desa Pantan Kela. Sebelum ditemukan meninggal di Sungai Kalatripe pada 10 Januari lalu, korban pergi ke kebun sere untuk membersihkan kebunnya bersama seorang warga lainnya. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Serambi News, Rasidan yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rasidan. Ya, Rasidan, silahkan dengan informasi Anda, apakah korban yang ditemukan meninggal ini pernah berusaha untuk bunuh diri? Baik, Mei. Korban atas nama Sulaiman, umur 38 tahun, yaitu warga Pantan Kela, Kecamatan Tripejaya. Sebelum ditemukan meninggal di Sungai Kalatripe, sempat berupaya untuk melakukan upaya pembunuhan diri. Karena dilaporkan, korban ini adalah pernah mengalami gangguan jiwa. Demikian, Mei. Ya, kemudian berapa kilometer korban ditemukan tersangkut di akar pohon dari lokasi gubuk? Korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi gubuknya yang berada di Arul Ngang. Lokasi perkebunannya yang ditemukan tersangkut di akar pohon yaitu di kawasan Desa Perlak, Kecamatan Tripejaya oleh warga yang sebelumnya diupayakan untuk mencari keberadaan korban. Demikian, Mei. Iya, kemudian setelah diketahui rekan korban Abu Talib bahwa korban tidak ada di gubuk, lalu apa yang dilakukan oleh rekan korban? Rekan korban dalam hal ini yaitu Abu Talib, umur 45 tahun, sempat melakukan upaya pencarian korban. Sekitar pukul 3 dini hari, lebih kurang rekan korban Abu Talib yaitu terbangun dari tidurnya dan melihat korban Sulaiman tidak ada di gubuk. Diperkirakan korban awalnya pergi ke sungai yang berjarak dari gubuk ke sungai sekitar 10 meter ke sungai. Namun sampai pagi, korban Sulaiman tidak kembali kunjung ke gubuk. Sehingga dalam hal ini Abu Talib melaporkan kehilangan korban kepada istrinya awalnya, kemudian dilaporkan sampai ke warga di Desa Pantan Kela untuk upaya
melakukan pencarian korban. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga raib digasak pencuri. Peristiwa pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di Kabupaten Pringsewu. Sang pemilik harus merelakan motor yang dibelinya dari hasil usaha dan tabungan anak tersebut. Kasus curanmor ini juga masih dalam penyelidikan polisi. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Didik. Halo rekan Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi terjadinya peristiwa curanmor di rumah warga ini? Oke, selamat siang Mei. Selamat siang Tribuners. Saya Didik Budiawan dari Pringsewu, Lampung melaporkan bahwa tanggal Selasa
Januari 2022, tepatnya tanggal 11, telah terjadi pencurian sepeda motor di salah satu teras rumah warga di Jalan Gunung Kancil, Kelurahan Pajareso, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, di mana kawanan pencuri telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam PE 2594UR, di mana sepeda motor ini diparkirkan di teras rumah, tepatnya di depan pintu rumah, dan posisi di dalam gerbang, sementara gerbang sendiri tertutup. Akan tetapi pada Selasa sore waktu itu kondisi hujan, pelaku yang diketahui dari tetangga korban ada 2 orang tidak dikenal berteduh di emperan garasi mobil. Namun pada saat itu tetangga korban tidak menyadari bahwa itu pelaku pencurian. Sementara motor itu hilang diketahui setelah ada keluarga korban datang dan tidak melihat motor tersebut. Begitu, Mei. Iya, kemudian Didi, bagaimana reaksi korban ketika mengetahui motornya hilang? Saat itu korban yang berada di rumah, Julia Agustina, 24 tahun, ibu muda, shock ketika mengetahui sepeda motornya hilang dan beliau menangis, kemudian menghubungi suaminya, Rizal Zulis Aprianto, 27 tahun, yang pada waktu itu mengira bahwa kabar hilangnya sepeda motor itu sebuah prank karena saat itu Rizal merayakan ulang tahun yang ke-27. Namun ketika dia datang ke rumah, baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat Street yang mereka miliki selama kurang lebih 1 tahun sudah hilang. Padahal sepeda motor itu dibeli dengan cash dan kerugian ditafsir kurang lebih 13 juta. Gitu, Mei. Ya, kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa hasil penyelidikan sementaranya? Peristiwa pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Pringsewu dengan tanda bukti laporan nomor TPL _B_26 _1 Romawi _2022 _SPKT Polres Pringsewu Polda Lampung. Dan terkait laporan ini, Kepolisian Resort Pringsewu melalui Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi menyatakan 2 langkah yang akan ditempuh pihak kepolisian. Yang pertama yaitu mengupayakan pengungkapan kasus perkara pencurian sepeda motor, dan kemudian yang kedua memberikan imbauan kepada masyarakat supaya lebih waspada dan hati-hati mengamankan kendaraan sepeda motor yang dianggap sebagai barang berharga. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Didi Budiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Korban tenggelam di Sungai Batanghari, tepatnya di RT 12 Arab Melayu, Pelayangan, akhirnya ditemukan identitasnya. Ia bernama Ratimun, 40 tahun, yang merupakan warga Kasang, Kecamatan Jambi Timur, yang ternyata teknisi mesin PT Angkasa Raya. Dari keterangan saksi, korban terjatuh setelah memperbaiki mesin kapal. Saat itu korban hendak kembali ke dermaga, namun terpeleset, lalu terjatuh dan tenggelam ke Sungai Batanghari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aryo. Halo Mei, selamat sore Mei. Ya, selamat sore, silakan dengan informasi Anda bagaimana update terkininya. Baik, terima kasih Mei. Pasca kejadian tenggelamnya 1 orang karyawan perusahaan, tepatnya pabrik karet yang berada di Jambi, Kota Seberang, Arab Melayu, sampai saat ini tim masih melakukan pencarian penyisiran di titik awal terjatuhnya korban hingga ke radius beberapa meter. Untuk informasi, Mei, saat ini ada 2 personel dari Polda Jambi yang tepat saat ini saya berada di lokasi, dan tim personel masih berada di dasar sungai untuk melakukan penyisiran. Dan sampai pukul saat ini korban belum juga ditemukan, begitu Mei?
Ya, kemudian dapat Anda jelaskan secara singkat bagaimana kronologi kejadian ini? Baik, untuk kronologinya sendiri, di mana pada hari Rabu kemarin, tepat pukul 10 atau sekira pukul 10, korban yang saat itu bekerja seperti biasa bersama dengan satu orang rekannya. Kemudian korban bekerja untuk memperbaiki tepatnya mesin pompa pabrik yang saat itu sedang bermasalah. Kemudian setelah berhasil memperbaiki, korban kemudian bergerak untuk naik ke dermaga melalui 2 kapal tongkang. Nah, di mana memang saat itu korban sedang melintas atau melompat dari arah tongkang yang satu ke tongkang yang lain, namun saat itu korban terpeleset dan jatuh. Nah, mendapat informasi, korban atau tim Basarnas langsung turun ke lokasi dan melakukan pencarian sejak kemarin sore. Dan sampai saat ini tim masih melakukan pencarian, begitu Mei. Iya, kemudian apakah ada keterangan dari pihak perusahaan sendiri? Halo, Aryo. Baik, terima kasih Mei. Baik, Mei. Ya, silakan. Halo Mei. Nah, sampai saat ini pihak perusahaan atau sejumlah media masih mencoba mengkonfirmasi pihak perusahaan, namun sampai saat ini pihak media atau sejumlah media belum berhasil memintai keterangan bagaimana kemudian SOP dan safety dalam bekerja di perusahaan ini, begitu Mei. Sampai saat ini kita masih berupaya untuk mencari tahu keterangan dari pihak perusahaan, begitu. Baik, terima kasih Aryo Tondang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi serta keterangan dari Kasih Ops Basarnas Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Jatuh dari tongkang yang tak bermesin ini. Dia mau naik ke tongkang sana, dia terpeleset jatuh, dan terakhir dilihat dia dari ujungnya pelabuhan itu. Ujung yang sebelah sini, terakhir dilihatnya di sana. Artinya dari sana pencarian kita ke hilir. Paham ya? Nah, lakukan observasi, ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya, standar dari Emergency Response Rating Internasional benar-benar dilakukan. Paham ya? Siap. Siap. Rek. Untuk kesehariannya ini gimana? Itu kan maintenance kan disuruh kerja ke bawah kan, kerja. Nah, sudah siap kerja, sudah naik, kepleset jatuh. Itu sudah di ponton yang lain, dia masih di ponton yang bawah kan. Jadi itu nak ngejernya nolong tuh dia sudah masuk ke ponton 2 sini. Ada ponton besar-besar nih, jejer dua, masuk ke situ. Cuman kita nak ini lagi, kita juga nggak bisa nyelam. Dia lagi ngerjain apa, Pak? Lagi pompa, servis pompa. Iya. Sama nimba airnya dalam. Kebakaran terjadi di Pondok Pesantren Darun Najah 4, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang pada Rabu 12 Januari. Penyebab kebakaran tersebut diduga disebabkan korsleting listrik. Setelah api menyebar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, akhirnya api berhasil dipadamkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Desi Purnamasari, wartawan Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Desi. Halo. Iya, Desi, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi kejadian kebakaran ini. Iya, baik. Baik, rekan Mei. Diduga memang adanya korsleting listrik dan menyebabkan Pondok Pesantren Darun Najah 4 di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang ini hangus dilalap oleh api pada Rabu tanggal 12 Januari 2022. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan memang percikan api tersebut bermula dari salah satu gedung asrama dan merambat 6 kamar asrama santri serta barang berharga lainnya mulai dari kasur, lemari, seragam sekolah, bahkan juga kitab santri, semuanya tidak ada yang bersisa. Begitu, Mei. Iya, kemudian ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, kemana para santri ini?
Desi. Iya, menurut keterangan dari Kabid Damkar Kabupaten Serang, Ade Sofian menuturkan bahwa pada saat kejadian memang para santri tidak sedang berada di dalam asrama, melainkan para santri tersebut sedang berada di ruangan kelas melakukan pembelajaran. Dan memang pada saat kejadian pun tidak ada korban jiwa lantaran tidak ada santri di dalam asrama tersebut. Baik, terima kasih Desi Purnamasari. Halo Mia. Iya, silakan Desi. Dan ia pun menuturkan bahwa penyebab dari kejadian tersebut memang adanya arus pendek dari ruangan asrama santri serta ruang kantor guru yang mengakibatkan percikan api merambat dan membesar hingga membakar sebanyak 6 ruang kamar asrama. Dan menurut salah satu warga yang melihat kejadian tersebut, ia pun mengatakan bahwa peristiwa tersebut memang bermula pada pukul 10.00 dan pria tersebut melihat api sudah membesar dan para warga sekitar pun mencoba untuk berusaha memadamkan api dengan alat adanya sebelum pihak tim damkar Kabupaten Serang datang ke lokasi. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Desi Purnamasari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga sekitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya terutama kan tempat tidur, spring bed, kasur. Ya semuanya aja yang ada di dalam itu, lemari dan Quran, buku-buku kan. Buat mereka belajar ya? Iya. Kan tempat apinya langsung besar tadi Pak? Iya langsung besar. Makanya juga kaget terus merambat ke rumah ini kan. Tadi sebelum damkar datang, warga bantu madamin? Iya, jadi yang pertama itu warga ya alat seadanya gitu, ember air biasa gitu. Kalau damkar kan hampir setengah jam lah kejadian baru datang. Di gedung mana dulu Bang? Udah padam. Yang kebakar gedung sebelah mana dulu tadi? Anggota Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 743 PSY Pos Laktutus memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak sekolah dasar di Desa Naitimu, Kecamatan Tasik, Veto Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur. Berbekalkan pengetahuan yang dimiliki, anggota Satgas Yonif 743 terus mendukung pendidikan yang ada di perbatasan guna membantu mencerdaskan anak-anak bangsa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Edi Hayong, wartawan Pos Kupang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Edi. Halo rekan Mei, selamat sore. Selamat sore Edi, silakan dengan informasi Anda bagaimana proses bimbingan belajar yang dilakukan anggota Satgas Pamtas RI ini. Baik rekan Mei, saya perlu melaporkan bahwa pasukan TNI Angkatan Darat khususnya dari Batalion Infanteri 743 PSY terhitung sejak November 2021 dan selama 9 bulan ke depan akan melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Perbatasan di wilayah RI RDTL. Dan selama penugasan, selain tugas pokoknya adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar, juga pasukan juga melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan. Dan terkait dengan tugas sosial ini, baru-baru telah dilaksanakan kegiatan bimbingan belajar yang dilakukan oleh prajurit TNI pada salah satu pos di perbatasan RI RDTL kepada anak-anak sekolah dasar berupa pengetahuan membaca, menulis, dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya dalam hal ini dalam nuansa edukatif seperti permainan yang cukup menyenangkan untuk anak-anak sekolah dasar. Dan ini juga salah satu bagian dari upaya TNI untuk mendekatkan dengan para pelajar sekolah dasar sehingga terkesan tentara tidak keras, tetapi mereka lebih humanis dalam hal memberikan kegiatan-kegiatan khususnya kepada anak-anak sekolah dasar. Demikian, Mei. Iya, kemudian apa yang melatar belakangi adanya kegiatan ini dan bagaimana reaksi anak-anak serta orang tua? Baik, rekan Mei. Memang dari hasil kegiatan di lapangan,
prajurit TNI Yonif 743 PSJ menemukan ada begitu banyak anak-anak di perbatasan yang masih melek huruf dan belum tahu membaca. Dan ini apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 di mana kegiatan tatap muka di sekolah juga sangat terbatas. Sehingga ini menjadi latar belakang sehingga anggota TNI dengan sisa waktu selain tugas menjaga keamanan di perbatasan, mereka menyisihkan waktu untuk bisa dengan pengetahuan yang ada memberikan pelajaran untuk anak-anak sekolah dasar. Dan perlu saya laporkan juga bahwa anak-anak begitu antusias menerima pelajaran yang diberikan oleh para prajurit TNI karena mereka tampil sebagai seorang guru di depan anak-anak. Dan para orang tua juga sangat senang dan gembira karena prajurit TNI selain menjaga perbatasan juga masih menyisihkan waktu luang untuk bisa memberikan pengetahuan praktis, membaca, menulis, dan matematika serta kegiatan lainnya, sehingga mereka orang tua berharap agar kegiatan seperti ini bisa berlanjut di kemudian hari. Demikian, Mei. Iya, kemudian kegiatan ini apakah merupakan kegiatan berkelanjutan atau seperti apa, Edi? Baik rekan Mei, dari hasil konfirmasi kami dengan pihak Satgas Pamtas, selama penugasan 9 bulan ini mereka akan terus melaksanakan kegiatan bimbingan belajar dan mereka mengambil waktu pada sore hari ketika anak-anak telah selesai belajar di sekolah, walaupun dalam sistem shift, tapi pada sore hari mereka akan diberikan bakal pengetahuan ini sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Edi Hayong atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Danki PAM 3. Berikut tayangannya untuk Anda. PAM 3 selaku Satgas Yonif 743 Ratnya Samakta Yuda, Pak Kesediaan DTL, mewakili dan Satgas, kami membantu masalahan di perbatasan, yaitu dengan susahnya membaca anak perbatasan di wilayah Laktutus, Pos Laktutus, membantu giat pembelajaran agar anak-anak perbatasan bisa membaca depan. Untuk itu kami tingkatkan kembali motivasi anak-anak perbatasan dengan giat belajar membaca dengan penuh semangat oleh perwakilan Pos Laktutus. Kami sampaikan di jajaran Kipam 3 di Pos Laktutus agar selalu sering-sering mengingatkan anak perbatasan. Terima kasih. Merah Putih. Gubernur Riau Syamsuar secara resmi memulai penyuntikan vaksin booster untuk kelompok lansia di Riau. Selain Syamsuar, di saat yang sama juga tampak sejumlah pejabat dan masyarakat yang menjalani vaksin booster perdana di Riau untuk masyarakat umum. Pada kesempatan tersebut, Syamsuar meminta kepada seluruh lansia yang ada di Riau agar tidak takut untuk melaksanakan vaksin booster. Sebab dirinya yang masuk kelompok lansia juga sudah membuktikan bahwa vaksin booster aman. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Syaiful Misgiono, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Syaiful. Halo rekan Mei. Ya Syaiful, bisa diceritakan bagaimana penyuntikan perdana vaksin booster di Riau? Ya baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa penyuntikan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster di Provinsi Riau sudah dimulai, dan untuk yang pertama kalinya itu Gubernur Riau langsung melaunching dan dirinya sebagai salah satu peserta yang disuntik vaksin booster. Nah, selain Gubernur Riau, di saat bersamaan ada juga sejumlah kepala dinas yang usianya sudah di atas 50 tahun. Mereka juga tampak mendampingi gubernur dan ikut serta disuntik vaksin booster. Selain itu kemarin juga ada beberapa masyarakat yang lansia juga ikut bersama gubernur menjalani penyuntikan vaksin booster. Nah, dapat kami sampaikan rekan Mei dan pemirsa bahwa penyuntikan vaksin booster di Provinsi Riau
Itu pertama kali dimulai di rumah dinas Gubernur Riau yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi ke daerah-daerah lain di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Nah, untuk prioritas pertama ini memang diprioritaskan untuk kelompok lansia, dan setelah itu nanti baru dilanjutkan dengan petugas pelayan publik. Begitu, Mei. Iya, kemudian apa imbauan dari Gubernur sendiri untuk kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin booster? Iya, baik, rekan Mei. Gubernur Riau berpesan kepada kelompok yang menjadi prioritas untuk vaksin booster, yaitu para lansia dan petugas pelayan publik agar tidak takut untuk divaksin booster, karena memang Gubernur Riau yang masuk dalam kelompok lansia sudah membuktikan secara langsung bahwa vaksin booster ini aman dan tidak menimbulkan gejala apa-apa setelah disuntik vaksin. Kemarin begitu Gubernur menjalani penyuntikan vaksin dan langsung menyampaikan bahwa setelah disuntik vaksin dirinya tidak mengalami gejala apapun, sehingga dia memastikan bahwa vaksin booster aman dilakukan untuk lansia. Begitu, Mei. Iya, kemudian bagaimana dengan vaksin di Riau sendiri? Apakah mencukupi atau seperti apa? Iya, baik, Mei. Gubernur Riau sudah menyampaikan kepada masyarakat di Provinsi Riau bahwa untuk stok vaksin di Provinsi Riau sampai saat ini tidak ada masalah. Stok vaksin masih aman karena menurut Gubernur Riau dari hasil laporan yang dia terima dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau bahwa saat ini stok vaksin yang ada di Provinsi Riau mencapai 1 juta dosis, sehingga untuk stok vaksin termasuk juga nanti untuk menyuntikan vaksin booster tidak ada masalah lagi untuk pasokan vaksin. Termasuk juga 1 juta dosis vaksin ini nanti selain digunakan untuk lansia, juga akan digunakan untuk anak-anak yang usianya 6-12 tahun. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Syaiful atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, syarat-syarat seperti syarat biasa ya, syarat TP aja. Jadi tidak ada syarat khusus yang harus disiapkan dalam rangka vaksinasi yang terjadi. Yang jelas sepanjang di warga negara Indonesia tentunya. Apakah di luar daerah bagaimana, Pak? Iya, jatah negara mungkin ya untuk saat ini kalau memang ya kita ditamakan ya kita dulu ya dari Riau. Kalau memang dalam pelaksanaannya ketemu mungkin dan yang lain ya saya rasa boleh aja ya, karena selagi warga negara Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!